Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sahabat yang mulia Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu satu hari menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilanil jannah wa yubaiduni 'anil nar." Kata beliau, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabarkan padaku satu amalan yang dengannya Allah masukkan aku ke dalam surga dan Allah jauhkan aku dari api neraka." Qala, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Laqad sa'altani an 'azimin wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah ta'ala alaihi." Beliau bersabda, "Sungguh benar-benar engkau telah bertanya padaku ya Mu'adz, pertanyaan yang sangat agung dan sungguh akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala, akan mudah bagi orang yang Allah mudahkan dia." Pertanyaan apa kata di hadirin? Beliau tanya tentang amalan yang memasukkan ke dalam surga dan akan menjauhkan dari azab neraka. Kemudian beliau pun menjelaskannya. Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimas salata wa tu'tiz zakata wa tasuma ramadan wa tahujjal bait. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau beribadahlah kepada Allah, jangan engkau sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Engkau dirikan salat, engkau tunaikan zakat, engkau puasa Ramadan, dan engkau berhaji ke Baitullah. Inilah yang disebut juga dengan rukun-rukun Islam yang diwajibkan Allah setiap muslim untuk menjalankannya. Summa qala, kemudian beliau pun bersabda, "Ala adulluka ala abwabil khair?" Ya Mu'adz, maukah aku tunjukkan padamu pintu-pintu kebaikan? Beliau bersabda, "As-saumu junnatun wa sadaqatu tudfi'ul khati'ah
kama yudfi'ul ma'un nar. Beliau katakan puasa adalah benteng dan sedekah akan menghapus kesalahan-kesalahan sebagaimana air akan menghapus api yang menyala. Wa salatur rajulu fi jawfil lail, dan demikian pula salatnya seorang di tengah malam, salat malam, salat tahajud. Kemudian beliau membaca firman Allah Ta'ala, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Beliau membacakan firman Allah surah Sajdah ini, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka berdiri ibadah kepada Allah, menghadapkan wajahnya, dan mereka dalam keadaan rasa takut yang sangat akan murka Allah dan azabnya. Mereka amat sangat tamak rakus akan rahmat Allah dan surganya. Dan mereka orang-orang yang menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan padanya. Maka untuk orang yang seperti ini Allah katakan, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak ada satupun jiwa yang mengetahui kenikmatan apa yang telah Allah siapkan di surga nanti, yang masih tersembunyi, yang Allah katakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Nikmatnya surga yang mata manusia belum melihat, telinga juga belum mendengarnya, wala khatarun ala qalbin basar, dan belum pernah terbesit terbayang dalam benak manusia. Disebutkan oleh Allah Ta'ala jazaa'an bima kanu ya'malun. Itulah surga yang akan jadi balasan bagi mereka orang-orang yang beramal salih. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau pun mengatakan, ala ukhbiruka bi ra'sil amri kullihi wa umudu wa dirwatu sanami ya Mu'ad, maukah aku beritakan padamu tentang inti dari segala urusan, tiangnya dan puncaknya segala urusan itu. Qultu, aku pun, kata Mu'ad radhiyallahu anhu menjawab, bala ya Rasulullah, baiklah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baiklah ya Nabi Allah. Maka beliau pun kemudian Nabi memegang lidahnya, Nabi SAW memegang lisannya, dan beliau mengatakan, kuf alaika hada, tahan, jaga, kendalikan lisanmu ini. Qultu, maka Nabi SAW, kata Mu'ad bin Jabal, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhiduna bima natakallam bi. Wahai Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, apakah Allah bisa menyiksa kita lantaran karena ucapan kita? Apakah Allah mengazab kita karena ucapan lisan kita? Beliau pun mengatakan, sakilatka ummuk hal yakubun nas finnar ala wujuhihim aw qala ala manahirihim illa hasaida alsinatihim. Beliau Nabi SAW mengatakan kepada Mu'ad, bukan ungkapan doa jelek tapi hanya ungkapan kepada Mu'ad, ya. Beliau mengatakan, sakilatka ummuk ya Mu'ad, bukankah banyak manusia yang Allah jerumuskan, Allah sada dan masukkan ke dalam neraka, tidak lain itu karena buah dari hasil ucapannya. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, betapa besar dampak dari lisan yang kita bicara dengannya, sehingga Allah telah ingatkan kita dalam firman-Nya dalam surat Qaf ayat 18, wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidak ada satupun lafaz ucapan yang kau ucapkan melainkan ada di sisimu malaikat yang selalu mengawasimu, hadir selalu mencatat amalan dan ucapanmu. Waspadalah hadirin yang dimuliakan Allah, karena bisa jadi seorang bicara tanpa sadar, kemudian itu ucapan mau dimurka Allah, menyebabkan ia terlempar ke neraka.
Dalam hadis Imam Al-Bukhari, beliau Nabi SAW mengingatkan kepada kita, innal abda la yatakallam bil kalimah min ridwanillah la yulqa laha balan illa yarfahullahu biha darajat. Beliau bersabda, sungguh seorang hamba, dia berbicara dengan satu kalimat yang ucapannya itu diridho Allah, tidak disadarinya. Dengan ucapannya terangkatlah derajatnya di sisi Allah dengan ucapannya. Misal, kita karena terbiasa dengan ucapan-ucapan baik sehingga spontan kita mengatakan astagfirullah, subhanallah, masya Allah. Ini ungkapan lisan karena spontan dia bicara, namun karena sudah biasa ucapannya baik. Maka layaknya seorang mukmin ucapan ini dibiasakan. Bertasbih, bertahmid, bertakbir, istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitupun bertahlil, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jangan sepenggal-sepenggal ketika kita mengucapkannya. Astaghfirullah lengkap, jangan astaga berhenti di situ. Ini tidak ada maknanya dan juga berbahaya. Apalagi kalau orang ucapkan la ilaha titik di situ, tidak lanjut la ilaha illallah. Ini bahaya ungkapan kalau sepenggal. Dia tidak sadar mengucapkan kalimat seperti ini bisa jadi yang menendang murka Allah Ta'ala. Tapi kalau dia mengucapkan dengan tulus, walaupun dia spontan mengucapkannya tapi kalimat baik, Allah angkat derajatnya. Dan hadirin sebaliknya, kata Nabi SAW, beliau katakan, wa innal abda yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yalqa laha balan yahwi biha fi jahannam. Sungguh juga seorang hamba, dia bicara dengan satu kalimat yang dimurka Allah ucapannya itu, tanpa dia sadar mengucapkannya, ternyata dengannya ia terjerumus dalam jurang api neraka jahanam. Hati-hati kaum muslimin, ungkapan-ungkapan yang kadang kita tidak sadar. Seperti contoh dalam hadis berikut ini dari Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, beliau menceritakan kisah tentang seorang yang berteman. Dia adalah seorang abid, ahli ibadah, salih, punya teman asin, ahli maksiat, durhaka, selalu bergelimang dalam dosa, tenggelam dalam maksiat. Temannya ini ahli ibadah. Pagi ia lihat temannya maksiat. Setiap kali ia hendak beribadah, lihat temannya lagi maksiat. Sampai karena tidak ada rubahnya, tidak ada dia niatan untuk baik tampaknya, sampai-sampai orang yang ahli ibadah ini berkata, wallahi la yaghfirullah li fulan, demi Allah, Allah enggak ampuni si fulan. Dia anggap dirinya begitu baik dan sangat-sangat dia seakan-akan dia pasti di surga, dan ia anggap temannya begitu jahat dan jelek. Dia anggap tidak mungkin Allah ampuni dan dia layaknya di neraka karena selalu maksiat. Maka kata Rasulullah SAW, Allah subhanahu wa ta'ala pun murka. Dan Allah berfirman, man dzalladzi yata'ala alayya, siapakah orang yang lancang kepadaku, kata Allah, alla aghfiru li fulan, aku tidak ampuni si fulan, inni qad ghafartu lahu wa akhbatat amaluk, sungguh aku telah ampuni dia dan hapus amalmu. Lihat hadirin, ini hadis Imam Muslim. Jangan sampai kita rasa diri paling baik, makang puji, bikin diri seakan-akan terbaik dari yang lainnya, paling benar, paling selamat. Hati-hati hadirin yang dimulakan Allah, dengan ucapan-ucapan jelek yang kita tidak sadar atau sadar mengucapkannya, entah ucapan laknat atau ucapan-ucapan yang dia adalah cemoohan. Ini semua amalan lisan. Dan hadirin, beliau katakan bisa jadi seorang mengucapkannya tanpa sadar, dia anggap biasa karena memang dia terbiasa dengan ucapan-ucapan jelek. Begitupun anak-anak kita,
karena terbiasa dalam pergaulan, tidak sadar dia mengucapkan kalimat yang tidak pernah diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula termasuk ucapan yang membahayakan akidahnya. Dia tidak mengucapkan subhanallah, tidak mengucapkan masya Allah. Apa yang dikatakannya? Tuangala. Ini ucapan apa kira-kira? Hadirin, seorang muslim tentunya dia yakin Allah, subhanallah, bukan dengan ucapan-ucapan yang seperti itu. Dan mestinya kita hati-hati, anak-anak kita mengucapkan kalimat seperti itulah yang kita tegur. Sehingga kaum muslimin perhatikan lisan kita, apalagi kita menuduh, memvonis seorang dengan ucapan-ucapan yang tidak baik. Sedangkan Nabi bersabda, sebabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci seorang mukmin itu fasik, sedang membunuhnya itu kafir. Waspada jangan sampai cercaan kita pada saudara kita. Seperti tadi seorang abid, dia mengatakan temannya yang sangat-sangat jelek dalam perbuatannya maksiat terus. Dia katakan fulan gak mungkin Allah ampuni. Inilah ucapan karena dia abid, ahli ibadah, gak punya ilmu. Seorang yang berilmu susah setan untuk melesetkannya, untuk menyesatkannya. Seperti kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, satu orang alim setan biar 1000 setan susah untuk menyesatkan dia. Tapi 1000 orang abid ahli ibadah biar setan sendiri saja bisa bikin sesat dia. Lihat ungkapan-ungkapan yang seperti ini, ujub, ria, sum'ah, mudah keluar dari orang abid. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, seorang yang berilmu tidak demikian. Dia bicara dengan hujah, dengan dalil, dengan dipikir terlebih dahulu sebelum dia bicara. Hadirin yang dimuliakan Allah, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dari Abu Umamah Al-Bahili, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannah ghurafan yara dhahiruha batinuha wa batinuha min dhahiriha a'addaha Allah liman alana al-kalama wa at'amat ta'ama. Beliau Nabi SAW bersabda, sungguh di surga itu ada satu istana yang sangat megah dan sangat-sangat istimewa. Tampak luarnya dari dalamnya, dan dalamnya tampak dari luarnya. Sungguh Allah siapkan istana yang megah dan indah ini bagi mereka orang yang selalu lembut dalam berbicara, santun dalam berucap, dalam bertutur kata, sopan, dan orang yang selalu memberi makan kepada sesamanya. Sehingga dalam hadis dari Anas ibni Malik, beliau pun Nabi SAW bersabda, tuba liman amsaka fadlu min lisanihi wa anfaqal fadla min malihi. Sungguh selamat orang yang ia menahan dari kelebihan banyak bicara, dan sungguh selamat orang yang banyak berinfak dari kelebihan hartanya. Kalau harta yang kita berlebih, sodakohkan, tapi jangan kita lebih dalam bicara tanpa ada perlunya. Karena sungguh kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Maka siapa yang benar iman pada Allah dan hari akhir, ucapkanlah yang baik-baik atau diamlah. Sungguh hadirin, pengaruh ucapan yang baik sangat besar dan sangat menentukan keselamatan anggota tubuh yang lainnya. Namun ucapan yang jelek ini pun akan besar dampak buruknya kepada seluruh anggota tubuhnya. Sampai Nabi katakan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. Tidak akan istiqamah iman seorang hamba hingga hatinya istiqamah dalam iman, dan hati tidak akan istiqamah sehingga lisannya pun istiqamah. Hadirin yang dimuliakan Allah, makanya Allah berpesan dalam suratul Ahzab, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum
Bertakwalah kalian kepada Allah, ucapkanlah ucapan-ucapan yang benar, karena dengan engkau berkata benar, berkata jujur, akan memperbaiki amalan-amalanmu. Hadirin yang dimuliakan Allah, ucapan yang benar, ucapan yang baik akan mendatangkan kebaikan dari Allah. Allah bimbing ia pada amalan-amalan kebaikan. Sebaliknya ucapan-ucapan yang jelek pun akan mengakibatkan kejelekan amalnya. Satu contoh, orang ketika ia telah berbuat dusta dalam bicara, sekali ia bicara dusta, tertuntut dirinya untuk dusta yang kedua. Kalau dia tidak taubat, dia akan dusta yang ketiga, karena ia lakukan itu untuk membenarkan dusta pertamanya atau untuk mencari pembelaan atas kedustaannya. Namun sekali dia terungkap dustanya, manusia lari, manusia menjauh, manusia tidak percaya karena dustanya. Itu sebab Allah benci dan Allah murka kepadanya, mengakibatkan manusia pun benci dan lari darinya, karena Allah tidak inginkan kedustaan itu selalu pada hambanya. Namun sebaliknya, dengan jujurnya kita, walaupun awal manusia tidak percaya, manusia curiga, tapi karena Allah membela atas kejujurannya, begitu Allah singkap jujurnya, terungkap dan ditahu manusia akan jujurnya, manusia akan mendekat dan cinta, manusia akan sayang dan suka, percaya padanya, jadilah kebaikan baginya di dunia, begitupun nanti di akhirat kebaikan pula. Maka Allah katakan dengan ucapan yang benar, yuslih lakum a'malakum, Allah perbaiki amal kalian, dan dengan kebaikan ucapan dan amalan kalian, yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosa-dosa kalian. Dan kuncinya semua itu dasarnya taat pada Allah dan Rasulnya, sehingga Allah katakan wa may yuti'illah wa rasulahu, siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan azima, sungguh dialah orang yang bahagia dengan kebahagiaan yang besar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wa dzikril hakim. Nastaghfirullahal azim wa lakum lisal muslimin, istaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Allah telah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Allah ingatkan dalam ayat ini, bukankah kami jadikan pada manusia punya dua mata dan satu lisan. Ini isyarat kita harus banyak melihat, membaca ayat-ayat Allah, bukan kita banyak bicara. Maka tidak semua yang kau lihat kau komentar padanya. Apalagi ini sekarang dunia maya, WA begitu semudah itu menyebar. Begitupun tayangan-tayangan di berbagai macam di genggaman kita, semua ada di layar kaca atau di layar yang ada di HP kita. Hati-hati dengan lisan kita, jaga dengan setiap apa yang kita lihat kita komen, sehingga banyak komen daripada banyak membaca atau melihat. Sedangkan Allah sudah katakan, bukankah Allah ciptakan padamu dua mata dan satu lisan? Mestinya kamu banyak mengambil pelajaran, melihat, membaca, bukan banyak bicara. Sehingga kalau engkau sudah tahu kebenaran, yakin, ainul yakin, engkau dapatkan dalil-dalil yang jelas, dan kau baca dengan matamu yang jelas dalilnya, hujahnya, kemudian barulah engkau bicara. Itu lebih selamat daripada kau sudah terlanjur bicara tanpa ada bukti nyata, tuduhan kau keluarkan. Sungguh ini akan berdampak buruk bagi dirimu sendiri dan juga bagi rakyat dan saudara-saudaramu yang lainnya.
Hadirin yang dimuliakan Allah, sehingga Nabi sampaikan peringatan kepada kita, iyyakum wal fitan, al-lisanu fihi kawaqi'ish syif. Hati-hati kalian bicara di masa-masa fitnah. Sungguh lisan di masa tersebut lebih dahsyat dari tajamnya pedang. Sekali tebas pedang, hanya 1-2 batang leher mungkin yang putus. Tapi sekali lisan bicara, diunggah di dunia maya, apalagi terprovokasi manusia, jadi perang antar negara. Ini gara-gara lisan kita. Dari selisih dan perselisihan terus semakin besar. Ini juga gara-gara lisan kita, sehingga susah untuk didamaikan, susah untuk disatukan kembali yang sudah terpecah, hanya gara-gara lisan yang tidak terjaga. Nas'alullah salamah afiyah, sehingga Allah katakan bertakwalah kepada Allah dan ucapkan ucapan yang benar. Itu akan memperbaiki kalian amalan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Hadirin, semoga Allah bimbing kita pada perkataan yang benar, pada ucapan yang baik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.